Anda pikir memangkas pohon itu cuma soal potong-potong dahan? Salah besar. Satu potongan yang salah di bulan Maret bisa membuat pohon Anda sakit sepanjang tahun. Ini bukan sekadar mengurangi ranting. Ini adalah operasi bedah untuk tanaman Anda. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu jadi dokter pohon untuk melakukannya dengan benar. Di video ini, saya akan tunjukkan rahasia agar setiap potongan gunting Anda justru menjadi vitamin super untuk tanaman. Kita akan bongkar mitos-mitos yang menyesatkan. Dan saya jamin, setelah menonton ini sampai habis, Anda akan memangkas dengan penuh percaya diri seperti seorang profesional. Siap mengubah taman Anda? Mari kita mulai. Jadi, kenapa semua orang heboh soal pemangkasan di bulan Maret? Kenapa tidak di bulan Januari atau Mei saja? Jawabannya ada pada siklus hidup tanaman itu sendiri. Bayangkan, sepanjang musim dingin, sebagian besar pohon dan semak berada dalam kondisi tidur atau dorman. Mereka seperti beruang yang sedang berhibernasi, menyimpan seluruh energinya. Nah, bulan Maret adalah momen transisi krusial. Tanaman mulai terbangun, tapi getah atau darah tanaman belum mengalir deras ke seluruh cabang. Inilah jendela waktu yang sempurna. Memangkas saat ini seperti membangunkan mereka dengan lembut, memberikan arahan kemana energi pertumbuhan harus difokuskan saat musim semi tiba. Jika Anda memangkas terlalu dini di tengah musim dingin, luka potongan bisa rusak karena embun beku. Jika Anda menunggu terlalu lama hingga daun-daun sudah bermunculan, Anda justru membuang energi berharga yang sudah dialokasikan tanaman untuk menumbuhkan dahan yang akan Anda potong. Jadi, Maret adalah zona emas strategis untuk membentuk, meremajakan, dan menyiapkan tanaman untuk performa terbaiknya sepanjang tahun. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Kenapa Maret? Apa yang membuat bulan ini begitu istimewa dalam kalender tukang kebun? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara biologi tanaman dan kondisi cuaca. Selama musim dingin, tanaman berada dalam fase dormansi. Mereka menghemat energi dan metabolisme mereka melambat secara signifikan. Pemangkasan selama periode dorman ini minim menyebabkan stres pada tanaman. Namun, Maret atau akhir musim dingin dan awal musim semi menawarkan keuntungan lebih. Pada saat ini, tanaman sudah bersiap untuk siklus pertumbuhan baru. Cadangan energi yang tersimpan di akar siap untuk didistribusikan. Dengan memangkas di bulan Maret, kita bisa mengarahkan ledakan energi ini ke cabang-cabang yang kita inginkan. Bukan ke cabang yang lemah, sakit, atau tumbuh ke arah yang salah. Ini seperti memberi peta pada energi tanaman, mengatakan, tumbuhlah di sini, bukan di sana. Selain itu, suhu yang mulai menghangat mempercepat proses penyembuhan luka bekas pangkasan, mengurangi risiko infeksi jamur atau bakteri yang sering terjadi di cuaca yang lembab dan dingin. Jadi, anggaplah pemangkasan di bulan Maret bukan sebagai tindakan mengurangi, melainkan tindakan mengarahkan dan memaksimalkan potensi pertumbuhan untuk musim yang akan datang. Ini adalah fondasi untuk kesehatan, keindahan, dan hasil panen yang melimpah. Sekarang, mari kita bicara soal peralatan. Memiliki alat yang tepat bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal kesehatan tanaman Anda. Anggap saja ini adalah set pisau bedah Anda. Pertama dan yang paling utama adalah gunting pangkas atau pruners. Ada dua jenis utama, bypass dan anvil. Untuk tanaman hidup, selalu gunakan gunting bypass. Gunting ini bekerja seperti gunting biasa, dengan dua bilah tajam yang saling melewati, menghasilkan potongan yang bersih dan rapi. Gunting anvil, yang memiliki satu bilah tajam yang menekan ke permukaan datar, cenderung meremukkan batang dan hanya cocok untuk kayu mati. Selanjutnya, untuk dahan yang lebih tebal, sekitar 1,5 hingga 2 inci, Anda memerlukan loppers, atau gunting dahan bergagang panjang. Gagang panjangnya memberikan daya ungkit ekstra. Untuk dahan yang lebih besar lagi, gergaji pangkas adalah sahabat Anda. Pilihlah gergaji yang dirancang khusus untuk kayu hijau, biasanya dengan gigi yang lebih besar dan agresif. Yang terpenting dari semua alat ini adalah mereka harus tajam dan bersih. Bilah yang tumpul akan merobek jaringan tanaman, menciptakan luka yang sulit sembuh dan menjadi pintu masuk bagi penyakit. Bilah yang kotor bisa memindahkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Jadi, investasikan pada alat berkualitas dan rawatlah dengan baik, karena alat yang baik adalah setengah dari keberhasilan pemangkasan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi langkah ini bisa menjadi pembeda antara tanaman yang sehat dan wabah penyakit di taman Anda. Kita bicara tentang sterilisasi alat.
Bayangkan seorang ahli bedah menggunakan pisau yang sama untuk beberapa pasien tanpa membersihkannya. Mengerikan, bukan? Prinsip yang sama berlaku di dunia perkebunan. Alat pangkas Anda bisa menjadi vektor atau pembawa patogen tak kasat mata, seperti spora jamur, bakteri, dan virus. Ketika Anda memotong dahan yang terinfeksi, bahkan jika infeksinya belum terlihat jelas, patogen tersebut menempel pada bilah gunting Anda. Kemudian, saat Anda pindah ke tanaman lain, atau bahkan ke bagian lain dari tanaman yang sama, Anda secara tidak sengaja menularkan penyakit tersebut. Penyakit seperti kanker, hawar api, atau layu verticillium bisa menyebar dengan sangat cepat dengan cara ini. Jadi, bagaimana cara mensterilkannya? Sangat mudah. Anda bisa menggunakan alkohol isopropil 70%. Cukup semprotkan atau celupkan bilah alat Anda dan biarkan mengering. Opsi lain adalah larutan pemutih, dengan perbandingan 1 bagian pemutih dan 9 bagian air. Namun, ingatlah bahwa pemutih bersifat korosif, jadi pastikan untuk membilas dan mengeringkan alat Anda setelahnya untuk mencegah karat. Lakukan sterilisasi ini sebelum Anda mulai bekerja. Dan yang paling penting, di antara setiap tanaman. Jika Anda memotong bagian yang tampak sakit, sterilkan alat Anda segera sebelum membuat potongan berikutnya. Ini adalah kebiasaan kecil yang memberikan perlindungan besar bagi seluruh taman Anda. Inilah salah satu mitos terbesar yang harus kita hancurkan. Tidak semua pohon dan semak menyambut baik gunting pangkas di bulan Maret. Memangkas tanaman yang salah pada waktu yang salah bisa berarti Anda tidak akan melihat satu bunga pun mekar di musim semi. Aturan dasarnya adalah ini: jika tanaman berbunga di awal musim semi, pada kayu yang tumbuh tahun lalu, jangan pangkas sekarang. Kenapa? Karena kuncup bunga untuk musim semi ini sudah terbentuk sejak musim gugur sebelumnya. Jika Anda memangkasnya di bulan Maret, Anda secara harfiah memotong semua calon bunga. Contoh tanaman dalam kategori ini adalah Forsythia dengan bunga kuning cerahnya, Magnolia, Azalea, Rhododendron, Weigela, dan Lilac. Waktu terbaik untuk memangkas tanaman-tanaman ini adalah segera setelah mereka selesai berbunga di musim semi. Dengan begitu, Anda memberi mereka sepanjang musim panas untuk menumbuhkan kayu baru yang akan menghasilkan bunga untuk tahun depan. Jadi, sebelum Anda bersemangat dengan gunting pangkas, identifikasi dulu tanaman Anda. Apakah ia berbunga di musim semi pada pertumbuhan tahun lalu, atau apakah ia berbunga di musim panas pada pertumbuhan tahun ini? Mengetahui jawabannya adalah kunci untuk menghindari kekecewaan besar dan memastikan taman Anda penuh warna pada waktu yang tepat. Tahan diri Anda, letakkan gunting itu jika Anda berhadapan dengan semak berbunga musim semi. Baik, mari kita fokus pada target yang sempurna untuk pemangkasan di bulan Maret. Pohon buah pome. Ini adalah kategori yang mencakup apel, pir, dan quince. Bagi pohon-pohon ini, Maret adalah waktu utama untuk potong rambut. Tujuan pemangkasan di sini ada beberapa. Pertama, membentuk struktur pohon. Kita ingin menciptakan kerangka yang kuat dan terbuka, seringkali disebut bentuk vas terbuka, atau pemimpin pusat yang dimodifikasi. Struktur yang terbuka memungkinkan sinar matahari menembus ke seluruh bagian pohon, yang penting untuk pematangan buah yang merata dan pewarnaan yang baik. Kedua, kita ingin meningkatkan sirkulasi udara. Dahan yang terlalu rapat menciptakan lingkungan yang lembab, yang merupakan surga bagi penyakit jamur. Dengan menipiskan cabang-cabang, kita mengurangi risiko ini secara signifikan. Ketiga, dan mungkin yang paling penting bagi pekebun rumahan, adalah untuk merangsang produksi buah yang lebih baik. Pohon apel dan pir cenderung berbuah pada tunas pendek yang disebut spurs. Pemangkasan yang tepat mendorong pertumbuhan lebih banyak spurs ini. Kita membuang cabang yang lemah, yang tumbuh ke bawah, atau yang bersilangan, sehingga energi pohon bisa terkonsentrasi pada cabang-cabang yang paling produktif. Jangan takut untuk membuang sekitar 20 hingga 30% dari pertumbuhan tahun lalu. Ini mungkin terasa drastis, tapi percayalah, pohon apel atau pir, Anda akan berterima kasih dengan panen buah yang lebih besar, lebih sehat, dan lebih lezat. Sekarang kita akan masuk ke detail teknis yang sangat penting, anatomi potongan yang sempurna. Di mana tepatnya Anda harus memotong dahan? Jawabannya ada pada bagian yang disebut kerah cabang atau branch collar. Perhatikan baik-baik di mana dahan kecil bertemu dengan dahan yang lebih besar atau batang utama. Anda akan melihat sedikit pembengkakan atau tonjolan seperti kerah kemeja di pangkal dahan tersebut. Area ini dipenuhi dengan sel-sel khusus yang dirancang untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Ini adalah zona penyembuhan alami pohon.
Kesalahan paling umum yang dilakukan pemula adalah memotong terlalu rata dengan batang utama, yang disebut flush cut. Potongan ini menghilangkan kerah cabang dan menciptakan luka yang sangat besar dan sulit untuk ditutup oleh pohon, membuka jalan bagi pembusukan dan penyakit untuk masuk ke batang utama. Kesalahan lainnya adalah memotong terlalu jauh dari batang, meninggalkan tunggak atau stup. Tunggak ini tidak akan bisa sembuh dan seiring waktu akan mati, membusuk, dan juga menjadi titik masuk bagi penyakit. Jadi potongan yang ideal adalah tepat di luar kerah cabang. Anda ingin mempertahankan tonjolan kecil itu. Arahkan potongan Anda sedikit miring, sehingga air hujan tidak menggenang di permukaan luka. Menguasai teknik ini adalah fondasi dari semua pemangkasan yang baik. Ini menunjukkan rasa hormat pada mekanisme pertahanan alami pohon dan memastikan kesehatan jangka panjangnya. Sebelum kita bicara tentang membentuk atau merangsang buah, ada satu jenis pemangkasan yang harus selalu menjadi prioritas utama. Saya menyebutnya pemangkasan 3D maut, dead, disease, dan damaged. Ini adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan setiap kali Anda mendekati pohon atau semak dengan gunting di tangan. Ini adalah tentang kebersihan dan kesehatan tanaman. Pertama, dead atau kayu mati. Dahan yang sudah mati tidak akan pernah hidup kembali. Mereka tidak produktif dan hanya menjadi tempat bersarang bagi serangga dan penyakit. Cara mengidentifikasinya, biasanya warnanya lebih gelap, rapuh, dan tidak memiliki kuncup yang hidup. Gores sedikit kulitnya. Jika di bawahnya berwarna coklat dan kering, bukan hijau dan lembab, berarti dahan itu mati. Buang seluruhnya. Kedua, diseased atau dahan yang berpenyakit. Cari tanda-tanda seperti jamur, pertumbuhan abnormal yang disebut canker atau kanker, atau perubahan warna yang aneh. Membuang dahan ini sesegera mungkin dapat mencegah penyebaran penyakit ke seluruh tanaman. Ingat, saat memotong dahan berpenyakit, potonglah beberapa inci di bawah area yang terinfeksi ke dalam kayu yang sehat, dan jangan lupa untuk mensterilkan alat Anda setelahnya. Ketiga, damaged atau dahan yang rusak, misalnya yang patah karena angin atau salju. Luka yang compang-camping akibat kerusakan ini lebih sulit disembuhkan oleh pohon daripada potongan pangkas yang bersih. Rapikan potongan tersebut untuk mempercepat pemulihan. Dengan membersihkan 3D ini terlebih dahulu, Anda tidak hanya meningkatkan penampilan tanaman, tetapi juga secara drastis meningkatkan kesehatannya secara keseluruhan. Setelah Anda selesai dengan 3D maut, langkah selanjutnya adalah membuka jendela pada kanopi pohon atau semak Anda. Apa maksudnya? Ini adalah tentang menciptakan ruang agar cahaya matahari dan udara bisa bergerak bebas di antara cabang-cabang. Kanopi yang padat dan sesak adalah resep bencana. Daun-daun di bagian dalam tidak akan mendapatkan cukup sinar matahari untuk melakukan fotosintesis secara efisien, sehingga mereka menjadi tidak produktif. Lebih buruk lagi, kurangnya sirkulasi udara menciptakan lingkungan yang lembab dan stagnan. Ini adalah kondisi ideal bagi spora jamur untuk berkembang biak yang menyebabkan penyakit seperti embun tepung atau bercak hitam. Jadi, tujuan kita adalah menipiskan kanopi. Carilah cabang-cabang yang tumbuh ke arah dalam, menuju pusat pohon. Mereka hanya akan menambah kepadatan dan bersaing dengan cabang lain. Identifikasi juga cabang-cabang yang tumbuh terlalu berdekatan atau sejajar satu sama lain. Pilih yang lebih kuat dan lebih baik posisinya, lalu buang yang lain. Pangkas cabang-cabang ini sepenuhnya hingga ke pangkalnya. Hasil akhirnya haruslah sebuah struktur, di mana seekor burung bisa terbang menembus kanopi tanpa menyentuh dahan. Mungkin ini hanya kiasan, tapi ini memberikan gambaran yang bagus tentang tingkat kepadatan yang kita inginkan. Dengan membuka jendela ini, Anda secara dramatis meningkatkan kesehatan tanaman dan, dalam kasus pohon buah, kualitas buah yang dihasilkan, karena lebih banyak cahaya yang mencapai buah yang sedang berkembang. Banyak pemula yang ragu-ragu saat memangkas. Mereka hanya memotong ujung-ujung ranting, takut melukai tanaman. Tapi terkadang, pendekatan yang paling baik justru adalah yang paling drastis. Ada saatnya di mana pemangkasan keras atau rejuvenation pruning diperlukan untuk menyelamatkan semak yang sudah tua, terlalu besar, dan tidak produktif. Semak-semak seperti Forsythia tua, Spirea, atau Dogwood bisa menjadi berantakan dengan banyak batang tua yang tidak lagi menghasilkan bunga atau daun yang bagus. Disinilah seni pemangkasan drastis berperan. Ada dua metode utama. Metode pertama adalah memotong seluruh semak hingga sekitar 6 hingga 12 inci dari tanah. Ya, Anda tidak salah dengar.
Ini terasa brutal, tetapi akan merangsang tanaman untuk mengirimkan sejumlah besar pertumbuhan baru yang segar dan kuat dari akarnya. Dalam 1 atau 2 musim, Anda akan memiliki semak yang benar-benar baru dan penuh vitalitas. Metode kedua, yang sedikit lebih lembut, adalah pemangkasan pembaruan bertahap. Setiap tahun, selama 3 tahun, Anda membuang sepertiga dari batang tertua dan paling tebal, memotongnya sampai ke tanah. Ini memungkinkan tanaman untuk terus memiliki penampilan yang layak, sementara secara bertahap mengganti semua kayu tuanya dengan yang baru. Metode manapun yang Anda pilih, pemangkasan drastis paling baik dilakukan di akhir musim dingin atau awal musim semi saat tanaman masih dorman, memberi mereka seluruh musim tanam untuk pulih. Jadi, jangan takut. Terkadang Anda harus berani untuk kebaikan jangka panjang tanaman Anda. Mawar, sang ratu taman, memerlukan perlakuan khusus saat tiba waktu pemangkasan di bulan Maret. Cara Anda memangkas mawar sangat bergantung pada jenisnya. Untuk mawar hybrid tea, floribunda, dan grandiflora yang mekar pada pertumbuhan baru, bulan Maret adalah waktu yang tepat untuk pemangkasan yang cukup keras. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan batang baru yang kuat yang akan menghasilkan bunga-bunga besar. Pertama, buang semua kayu mati, lemah, atau kurus. Kemudian, pangkas batang-batang sehat yang tersisa, sisakan sekitar 3 hingga 5 batang utama yang paling kuat. Potong batang-batang ini hingga ketinggian sekitar 12 hingga 18 inci dari tanah. Pastikan setiap potongan dibuat sekitar 1/4 inci di atas kuncup yang menghadap keluar. Ini akan mendorong pertumbuhan ke arah luar, menciptakan bentuk vas yang terbuka dan lapang. Untuk mawar semak atau shrub roses, pemangkasannya cenderung lebih ringan. Lebih bertujuan untuk menjaga bentuk dan ukuran yang diinginkan, serta membuang kayu mati. Sementara itu, untuk mawar panjat atau climbing roses, fokus utamanya adalah memelihara kerangka cabang utama dan memangkas cabang-cabang samping atau laterals yang berbunga tahun lalu. Sisakan sekitar 2 hingga 3 kuncup pada setiap cabang samping tersebut. Ini akan merangsang pertumbuhan laterals baru yang akan berbunga di musim panas. Jadi, kenali jenis mawar Anda dan berikan potongan yang tepat untuk pertunjukan bunga yang spektakuler. Jika sebelumnya kita membahas tanaman yang tidak boleh dipangkas di bulan Maret, sekarang mari kita bicarakan bintang-bintangnya, yaitu semak-semak yang berbunga di musim panas. Tanaman-tanaman ini adalah kandidat ideal untuk dipangkas sekarang. Mengapa? Karena mereka menghasilkan bunga pada kayu baru, yaitu pertumbuhan yang mereka hasilkan pada musim semi dan musim panas tahun ini. Dengan memangkasnya di bulan Maret saat mereka masih dorman, kita tidak akan mengorbankan satupun calon bunga. Sebaliknya, kita justru merangsang mereka untuk menghasilkan lebih banyak pertumbuhan baru, yang berarti lebih banyak bunga. Contoh klasik dari kelompok ini adalah Hydrangea paniculata dan Hydrangea arborescens, seperti varietas Annabelle, Butterfly Bush, Buddleia, Rose of Sharon, Hibiscus syriacus, dan Spirea Jepang. Untuk tanaman-tanaman ini, Anda bisa melakukan pemangkasan yang cukup signifikan. Anda bisa memotongnya kembali hingga sepertiga atau bahkan setengah dari ukurannya untuk mengontrol besar tanaman dan mendorong batang yang lebih kuat dan bunga yang lebih besar. Buang semua cabang yang lemah atau kurus dan bentuklah semak sesuai keinginan Anda. Pemangkasan ini mengirimkan sinyal kuat ke akar tanaman. Saatnya bangun dan tumbuh dengan kuat. Hasilnya adalah tanaman yang lebih rapi, lebih sehat, dan pertunjukan bunga yang jauh lebih melimpah dan spektakuler di puncak musim panas. Jadi, jika Anda memiliki semak-semak ini, inilah saatnya bagi mereka untuk bersinar. Ada mitos yang beredar di kalangan pekebun, terutama yang baru, yang mengatakan, semakin banyak Anda memangkas pohon buah, semakin sedikit buah yang akan Anda dapatkan. Ini terdengar logis pada pandangan pertama. Jika Anda memotong dahan, bukankah Anda juga memotong tempat buah akan tumbuh? Namun kenyataannya justru sebaliknya, dan ini adalah salah satu paradoks indah dalam berkebun. Pohon yang tidak dipangkas mungkin menghasilkan lebih banyak buah secara kuantitas, tetapi buah-buah tersebut cenderung kecil, berkualitas rendah dan kurang manis. Pohon itu menyebarkan energinya terlalu tipis ke terlalu banyak titik. Pemangkasan strategis adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Dengan membuang cabang yang tidak produktif, yang sakit, dan yang saling bersaing, kita memaksa pohon untuk mengkonsentrasikan sumber dayanya, air, nutrisi, dan energi dari matahari, ke cabang-cabang dan kuncup buah terbaik yang tersisa. Hasilnya,
Buah yang lebih besar, lebih sehat, dan memiliki rasa yang lebih baik. Selain itu, seperti yang kita bahas sebelumnya, kanopi yang terbuka memungkinkan lebih banyak sinar matahari mencapai buah yang sedang berkembang, yang sangat penting untuk pematangan dan pengembangan gula. Pemangkasan juga membantu mencegah siklus berbuah 2 tahunan atau biennial bearing pada beberapa pohon apel, di mana mereka menghasilkan panen besar 1 tahun dan hampir tidak ada apa-apa di tahun berikutnya. Dengan menipiskan kuncup buah secara teratur melalui pemangkasan, kita mendorong produksi yang lebih konsisten dari tahun ke tahun. Jadi, buang jauh-jauh mitos itu. Pemangkasan yang cerdas adalah investasi untuk panen yang lebih baik. Memangkas pohon yang sudah dewasa seringkali merupakan tindakan korektif, memperbaiki masalah yang sudah ada. Tetapi pemangkasan formatif pada pohon muda adalah tindakan proaktif, yaitu membentuk masa depan pohon tersebut. Beberapa tahun pertama setelah penanaman adalah periode paling kritis untuk membangun struktur kerangka yang kuat dan sehat, yang akan menopang pohon sepanjang hidupnya. Jika diabaikan, pohon muda bisa mengembangkan cabang dengan sudut perlekatan yang lemah, yang mudah patah saat dewasa, atau cabang-cabang yang saling bersilangan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuannya bukan untuk mengurangi ukuran pohon, tetapi untuk membimbing pertumbuhannya. Untuk sebagian besar pohon peneduh, tujuannya adalah untuk menciptakan satu pemimpin atau batang utama yang lurus dan dominan dengan cabang-cabang samping atau scaffold branches yang tersebar secara merata di sekeliling dan sepanjang batang. Pilih cabang-cabang samping dengan sudut perlekatan yang lebar, idealnya antara 45 hingga 60 derajat dari batang utama. Sudut ini adalah yang terkuat secara struktural. Buang cabang-cabang yang bersaing dengan pemimpin utama, cabang dengan sudut yang terlalu sempit, berbentuk V, dan cabang yang tumbuh terlalu rendah di batang. Lakukan pemangkasan ini secara ringan setiap tahun selama beberapa tahun pertama. Anggap diri Anda sebagai seorang pematung, dengan sabar membentuk karya seni yang akan tumbuh menjadi spesimen yang megah dan tangguh. Investasi waktu kecil sekarang akan terbayar lunas dengan pohon yang sehat dan indah selama beberapa dekade mendatang. Mari kita bahas lebih dalam salah satu kesalahan pemula yang paling merusak, potongan rata atau flush cut. Ini terjadi ketika seseorang memotong cabang persis sejajar dengan batang atau dahan induknya. Dari kejauhan mungkin terlihat rapi dan bersih, tidak ada tonjolan yang tersisa. Namun, bagi pohon, ini adalah luka yang mengerikan. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, setiap cabang memiliki kerah di pangkalnya. Kerah ini bukan hanya bagian dari cabang, itu adalah bagian dari batang. Di dalamnya terdapat jaringan khusus yang dirancang untuk menutup luka dengan membentuk kalus, seperti cara kulit kita membentuk keropeng. Ketika Anda melakukan flush cut, Anda membuang seluruh mekanisme pertahanan dan penyembuhan alami ini. Anda menciptakan luka yang sangat besar pada batang utama itu sendiri, bukan hanya pada cabang. Luka sebesar ini sangat sulit, bahkan terkadang mustahil, bagi pohon untuk ditutup sepenuhnya. Permukaan luka yang terbuka lebar ini menjadi pintu gerbang utama bagi serangga, bakteri, dan spora jamur penyebab pembusukan. Pembusukan dapat masuk ke jantung pohon, melemahkan strukturnya dari dalam, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan cabang besar atau bahkan kematian pohon bertahun-tahun kemudian. Jadi, ingatlah selalu untuk menghormati kerah cabang. Meninggalkan tonjolan kecil itu mungkin tidak terlihat serapi potongan rata, tetapi itu adalah tanda seorang tukang kebun yang terinformasi yang memprioritaskan kesehatan jangka panjang pohon di atas estetika sesaat. Jika potongan rata adalah satu ekstrem, maka kebalikannya juga merupakan kesalahan yang sama buruknya, meninggalkan tunggak atau stub. Ini terjadi ketika Anda memotong cabang terlalu jauh dari batang utama, meninggalkan sisa potongan kayu yang menonjol. Banyak orang melakukan ini karena takut memotong terlalu dekat dan merusak batang utama. Namun, tunggak ini menciptakan serangkaian masalahnya sendiri. Jaringan penyembuhan pohon yang terletak di kerah cabang tidak dapat tumbuh menutupi tunggak tersebut. Akibatnya, tunggak itu tidak memiliki cara untuk menutup lukanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tunggak itu perlahan-lahan akan mati. Kayu yang mati ini menjadi sumber makanan yang sempurna bagi jamur pembusuk dan serangga. Pembusukan akan dimulai dari ujung tunggak dan secara bertahap merambat ke bawah menuju batang utama pohon. Ini seperti menyediakan jembatan bagi musuh untuk menyerang benteng Anda.
Seiring waktu, pembusukan ini bisa masuk ke jantung pohon, menyebabkan kerusakan struktural yang serius dari dalam keluar. Selain itu, tunggak yang mati terlihat tidak menarik secara visual. Jadi, kuncinya adalah menemukan titik yang tepat. Tidak terlalu dekat sehingga menghilangkan kerah, dan tidak terlalu jauh sehingga meninggalkan tunggak. Latihlah mata Anda untuk mengidentifikasi di mana kerah cabang berakhir dan di mana cabang itu sendiri dimulai. Membuat potongan yang tepat di garis itu akan memungkinkan pohon untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara efisien dan efektif, menjaga kesehatannya untuk tahun-tahun mendatang. Saat Anda memeriksa pohon atau semak, Anda hampir pasti akan menemukan ini. Dua dahan yang tumbuh saling bersilangan dan saling bergesekan. Ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi seiring waktu, ini bisa menjadi sangat merusak. Setiap kali angin bertiup, kedua dahan itu akan bergesekan satu sama lain. Gesekan yang konstan ini akan mengikis kulit kayu, menciptakan luka terbuka pada kedua dahan. Luka ini, seperti luka lainnya, adalah titik masuk yang rentan bagi penyakit dan serangga. Jika dibiarkan, luka ini bisa menjadi lebih dalam, berpotensi menyebabkan salah satu atau kedua dahan tersebut mati, atau bahkan terinfeksi penyakit kanker. Jadi, sangat penting untuk mengatasi masalah ini sejak dini. Pertanyaannya adalah, dahan mana yang harus Anda buang? Anda harus membuat pilihan, evaluasi kedua dahan tersebut. Mana yang tumbuh ke arah yang lebih baik, menjauhi pusat pohon? Mana yang terlihat lebih kuat dan lebih sehat? Mana yang memiliki posisi lebih baik dalam struktur keseluruhan pohon? Biasanya, Anda akan membuang dahan yang lebih kecil, lebih lemah, atau yang tumbuh ke arah yang tidak diinginkan, misalnya tumbuh ke dalam kanopi. Potonglah salah satu dari dahan yang bersilangan itu sepenuhnya, sampai ke pangkalnya. Dengan melakukan intervensi sederhana ini, Anda mencegah kerusakan di masa depan, meningkatkan kesehatan pohon, dan menciptakan struktur yang lebih kuat dan lebih teratur secara estetika. Ini adalah contoh sempurna bagaimana pemangkasan adalah tentang pencegahan masalah di masa depan. Setelah Anda selesai melakukan pemangkasan, Anda mungkin melihat luka-luka potongan yang segar dan bertanya-tanya, perlukah saya mengoleskan sesuatu untuk melindunginya? Selama bertahun-tahun, praktik umum adalah mengoleskan cat atau dressing luka pangkas. Idenya adalah untuk menyegel luka dari penyakit dan serangga, seperti kita menggunakan perban. Namun, penelitian modern dalam arborikultur telah menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, praktik ini sebenarnya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Pohon memiliki mekanisme pertahanan bawaan yang luar biasa untuk menangani luka, sebuah proses yang disebut kompartementalisasi. Mereka membentuk lapisan pelindung di sekitar luka untuk mengisolasi kerusakan dan mencegah penyebaran pembusukan. Ternyata, banyak produk dressing luka justru dapat menghambat proses penyembuhan alami ini. Mereka dapat memerangkap kelembaban di bawahnya, menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur untuk tumbuh. Mereka juga bisa retak seiring waktu, menciptakan celah di mana air dan patogen bisa masuk dan terperangkap di dekat luka. Saat ini, konsensus di antara para ahli adalah bahwa untuk sebagian besar luka pangkas rutin, yang terbaik adalah membiarkannya terbuka terhadap udara dan membiarkan pohon menyembuhkannya sendiri, asalkan potongannya dibuat dengan benar, di luar kerah cabang. Pengecualian mungkin ada untuk situasi yang sangat spesifik, seperti mengendalikan penyebaran penyakit tertentu seperti oak wilt. Tetapi untuk tukang kebun rumahan, kebijakan terbaik adalah simpan cat untuk pagar, bukan untuk pohon Anda. Pohon anggur adalah kategori tanaman yang sama sekali berbeda dalam hal pemangkasan. Mereka tumbuh dengan sangat kuat, dan jika dibiarkan, akan menjadi semak belukar yang kusut dan tidak produktif. Pemangkasan anggur tahunan di akhir musim dingin adalah suatu keharusan mutlak untuk mendapatkan panen buah yang berkualitas. Anggur hanya berbuah pada tunas yang tumbuh dari kayu berumur 1 tahun. Ini berarti Anda harus memangkas secara drastis setiap tahun untuk merangsang pertumbuhan kayu baru tersebut. Ada 2 sistem pemangkasan utama yang digunakan, cane pruning dan spur pruning. Dalam cane pruning, Anda membuang hampir semua pertumbuhan dari tahun lalu, kecuali 1 atau 2, terkadang hingga 4, batang yang paling sehat, yang disebut chance. Batang-batang ini kemudian diikat secara horizontal ke teralis. Semua tunas baru yang menghasilkan buah akan tumbuh dari batang-batang ini. Di akhir musim berikutnya, batang-batang ini akan dibuang dan digantikan oleh batang baru. Dalam spur pruning, Anda memelihara batang utama permanen yang lebih tebal, kordon, yang diikat ke teralis.
Di sepanjang kordon ini, Anda memelihara spurs, yaitu potongan pendek dari kayu tahun lalu yang masing-masing dipangkas hingga hanya memiliki 2 kuncup. Tunas berbuah akan tumbuh dari spurs ini. Metode mana yang Anda gunakan tergantung pada varietas anggur Anda. Pemangkasan anggur bisa terasa sangat kejam. Anda mungkin membuang hingga 90% dari pertumbuhan tahun lalu. Tetapi ini penting untuk mengarahkan energi tanaman ke dalam produksi buah berkualitas tinggi, bukan hanya daun dan batang. Saat Anda memeriksa pohon Anda, terutama di sekitar pangkal batang atau di sepanjang cabang utama, Anda mungkin melihat tunas-tunas tegak yang tumbuh sangat cepat dan lurus ke atas. Tunas-tunas ini memiliki nama khusus, yang tumbuh dari akar atau bagian bawah batang disebut sucker, sementara yang tumbuh dari cabang horizontal disebut water sprout. Meskipun terlihat penuh semangat, tunas-tunas ini sebenarnya adalah pemboros energi. Mereka adalah respons pohon terhadap stres atau cahaya berlebih dan cenderung memiliki perlekatan yang lemah pada pohon. Mereka tumbuh dengan sangat cepat, tetapi jarang, atau bahkan tidak pernah, menghasilkan bunga atau buah. Sebaliknya, mereka menyedot air dan nutrisi berharga yang seharusnya digunakan oleh bagian pohon yang lebih produktif. Mereka juga dapat dengan cepat membuat kanopi menjadi padat, menghalangi cahaya dan sirkulasi udara. Oleh karena itu, sucker dan water sprout harus dibuang segera setelah Anda melihatnya. Karena biasanya masih muda dan lunak, seringkali Anda bisa menghilangkannya hanya dengan tangan saat masih kecil. Jika sudah sedikit lebih besar, gunakan gunting pangkas yang tajam dan potong serapat mungkin dengan pangkalnya tanpa merusak batang utama. Membuang pertumbuhan yang tidak diinginkan ini adalah pekerjaan yang mudah dan cepat yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tetapi sangat baik untuk dilakukan selama sesi pemangkasan utama Anda di bulan Maret. Ini adalah cara sederhana untuk memastikan energi pohon Anda digunakan dengan seefisien mungkin. Terakhir, tapi tentu tidak kalah penting, mari kita bicara tentang keselamatan. Berkebun seharusnya menjadi kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan, bukan kunjungan ke ruang gawat darurat. Saat Anda bekerja dengan alat tajam seperti gergaji dan gunting pangkas, selalu utamakan keselamatan. Kenakan sarung tangan yang tebal dan kokoh untuk melindungi tangan Anda dari goresan dan luka. Kacamata pengaman juga merupakan ide yang sangat bagus, karena ranting kecil atau serpihan kayu bisa saja melayang ke arah mata Anda. Saat bekerja dengan dahan yang lebih tinggi, gunakan tangga yang stabil dan pastikan ditempatkan di permukaan yang rata. Jangan pernah meregangkan tubuh terlalu jauh dari tangga. Lebih baik turun dan pindahkan tangga. Untuk dahan yang sangat tinggi atau yang berada di dekat kabel listrik, jangan pernah mengambil risiko. Pekerjaan semacam itu harus diserahkan kepada arboris profesional bersertifikat yang memiliki peralatan dan pelatihan yang tepat. Perhatikan juga kemana dahan yang Anda potong akan jatuh. Pastikan area di bawahnya bersih dari orang, hewan peliharaan, atau benda berharga. Jika Anda memotong dahan yang besar dan berat, gunakan teknik 3 potongan untuk mencegah kulit kayu robek. Buat potongan bawah, undercut, beberapa inci dari batang, lalu potongan atas sedikit lebih jauh, dan terakhir potongan akhir yang rapi di dekat kerah cabang. Ingat, tidak ada pohon atau semak yang sebanding dengan kesehatan dan keselamatan Anda. Pangkaslah dengan cerdas, bukan dengan nekat. Jadi, itulah dia, panduan lengkap Anda untuk menaklukkan pemangkasan di bulan Maret. Kita telah belajar bahwa waktunya sangat penting. Memilih alat yang tepat adalah setengah dari pertempuran, dan sterilisasi adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar. Kita juga telah membongkar mitos tentang apa yang harus dan tidak boleh dipangkas. Dan yang terpenting, kita telah menguasai anatomi potongan yang sempurna, tepat di luar kerah cabang. Ingatlah, 3D, dead, disease, damage, sebagai prioritas utama Anda, dan jangan takut untuk membuka kanopi untuk cahaya dan udara. Pemangkasan bukan lagi sekadar tugas, melainkan percakapan Anda dengan tanaman, membimbing mereka menuju kesehatan dan kelimpahan. Anda sekarang memiliki semua pengetahuan untuk mengubah taman Anda. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan lebih banyak tips berkebun. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, pohon atau semak apa yang akan Anda pangkas pertama kali di bulan Maret ini? Atau mungkin Anda punya tips pemangkasan andalan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Selamat berkebun!